Setiap dari kita itu suatu saat itu pasti dan pantas untuk mendapatkan orang sesuai yang kita butuhkan dan di waktu terbaiknya. Karena aku merasa kayak setiap pekerjaan tuh selalu dipertemukan dengan jodohnya pekerjaan yang terbaik buat kita. Terus teman-teman juga dipertemukan dengan teman-teman yang baik banget. Berarti aku merasa itu kayak jodoh aku. Suka sama konsepnya dan cocok banget sama lagunya. Tapi mungkin kan ada teman-teman dari Cewek Banget yang belum dengerin nih Kak, atau belum nonton video klipnya. Aku mau tanya, emang kalau dari segi penyanyinya langsung gitu ya, sudut pandang penyanyinya langsung, lagu Semat Semesta ini sebenarnya bercerita tentang apa sih Kak Alia? Oke, sebelumnya terima kasih. Aku kenalin diri dulu ya. Boleh. Aku Alia Zuraya, karena kita bisa panggil aku Alia, teman-teman bisa panggil aku Alia. Jadi Semat Semesta itu adalah single keempat aku, rilis November lalu, yang menceritakan tentang dua orang yang bertemu di bumi. Keduanya memiliki perasaan yang sama, tapi keduanya tuh enggan untuk saling mengungkapkan perasaannya, bahkan hingga mereka sudah tidak pernah bertemu lagi. Nah, sebenarnya poin dari lagu Semat Semesta sendiri ini sebenarnya aku pengen memberikan kepercayaan bahwa sebenarnya aku sebenarnya naro pesan ini di lirik ref terakhirnya, yaitu pada semesta segala kisah yang ditempuh diberinya yang dibutuh. Jadi aku membawa kepercayaan bahwa setiap dari kita itu suatu saat itu pasti dan pantas untuk mendapatkan orang sesuai yang kita butuhkan dan di waktu terbaiknya. Jadi gitu, Semat Semesta. Oh gitu, iya. Ini aku juga sebenarnya kan sambil buka YouTube ya Kak ya, gitu. Okay. Kayak ngeliat sih dari ada description-nya juga kan, biarkan ku ceritakan sebuah kisah cinta klasik tentang dua manusia yang bertemu di bumi, si peri laut, Gianira bener ya, dan Samudra gitu. Itu kalau boleh tahu idenya kepikiran dari mana sih Kak? Apa inspirasinya bisa kepikiran ada peri laut, ada namanya Gianira juga? Maksudnya enggak, jadi kayak aku berpikirnya nggak fokus untuk bikin lagu aja gitu, jadi kayak punya cerita untuk video klipnya juga. Gimana Kak? Jadi sebuah fun fact tentang kenapa sih jadi sebenarnya aku tuh memang suka banget sama unsur alam. Jadi kalau diperhatikan dari single-single aku yang sebelumnya, terutama di single pertama aku juga pakai latarnya alam juga. Nah, sekarang kenapa di lagu keempat ini si Semat Semesta aku mengambil latarnya itu laut atau pantai, karena sebenarnya aku pengen mendeskripsikan tokoh yang aku ceritakan dalam lagu Semat Semesta ini itu kayak laut. Jadi kan kita tuh kalau ngeliat lautan kan indah, ya kan? Yang kita tahu cantik, indah, dan pokoknya yang kita lihat lah semuanya. Tapi sebenarnya sebuah fun fact bahwa sebenarnya lautan itu baru 5% dijelajahi oleh manusia. Jadi kayak kita tuh baru tahu 5% dari lautan gitu. Jadi aku menggambarkan bahwa kita tuh sebenarnya aku pribadi sebenarnya tidak mengetahui si tokoh ini tuh sebenarnya seperti apa. Jadi banyak banget hal-hal misterius di tokoh ini. Itu kenapa aku menggambarkan tokoh yang di dalam cerita ini sebagai lautan. Jadi aku menggambarkan seperti itu. Nah, kenapa sih si Gianira itu sebenarnya artinya peri laut. Jadi itu bahasa mana, Yunani atau apa ya, aku lupa. Nah, itu artinya peri laut. Nah, jadi aku menggambarkan peri laut dan samudra. Jadi aku mengambil dari dua unsur alam, dua unsur lautan gitu. Makanya aku kasih tokoh gitu. Makanya aku menceritakan cerita ini menggunakan dua tokoh. Dua tokoh. Oh gitu, oke. Tapi kalau diperhatiin juga ya Kak, diperhatiin liriknya itu sebenarnya lagunya sedih nggak sih? Kayak di yang lirik terakhir di akhir lembar cerita tertuliskan kita hanya angan, itu kayak betul kan ending banget. Tapi kalau didengerin gitu ya dari musiknya nggak sedih gitu, jadi kayak awalnya ini lagu fun aja kok gitu, tapi ketika kita deep down ke liriknya sedih ya ternyata kok. Jadi ini sebenarnya lagu apa ya gitu ya? Iya, lagu apa ya? Tapi kalau boleh tahu ini berdasarkan pengalaman pribadi atau gimana ya? Jadi sebenarnya ini adalah cerita hasil diskusi aku bersama sahabat-sahabat aku.
yang pastinya memang aku rasakan sendiri, tapi sebuah fun fact ya teman-teman aku ini juga merasakannya gitu. Jadi kayak kita tuh mendapatkan sebuah konklusi bahwa ternyata cerita yang sudah usai bahkan sebelum dimulai itu nggak kita doang loh guys gitu kan. Sampai kayak akhirnya kita punya konklusi bareng dari diskusi itu, kayak konklusinya tuh ya kita sama-sama percaya kayak akan ada kok orang yang nantinya akan didatangkan pada waktunya dan bukan sesuai apa yang kita mau, tapi sesuai apa yang kita butuhkan. Karena ini tuh udah pernah kita rasain di berbagai macam aspek kehidupan lain, gak cuma soal percintaan, kayak misalkan soal kerjaan, soal kita bertemu teman. Aku selalu bilang itu juga soal jodoh. Jadi kayak karena aku merasa kayak setiap pekerjaan tuh selalu dipertemukan dengan jodohnya pekerjaan yang terbaik buat kita. Terus teman-teman juga dipertemukan dengan teman-teman yang baik banget. Berarti aku merasa itu kayak jodoh aku. Nah, aku juga akhirnya mengaplikasikan kepercayaan itu kepada kisah dalam Semut Semesta ini, bahwa aku percaya bahwa dia pasti akan dipertemukan sesuai apa yang kita butuhkan kok gitu. Jadi awalnya karena diskusi.